Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Angelina Sondakh untuk melaporkan dalang kasus mega korupsi proyek Hambalang. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, akhirnya ya guys ya, dalam ijazah palsu dongol dan membuka suaranya. Ini Pak Jokowi luar biasa ya guys ya, dibiarkan di Jornaba ya guys ya, lama-kelamaan ya dalangnya dongol juga ya guys ya, karena tidak tahan. Siapa? Ya, AHY dan SBY. Sekarang Roy Panci ngumpul bersama SBY dan AHY. Dan ya guys ya, sekarang SBY dan AHY pun ikut bersuara. Ayo kowe, kewenangan kowe siki. Ya katanya kalau punya ijazah yang asli tinggal ditunjukkan saja. Kalau tidak, ya klarifikasi saja. Wey, kowe apa orang dua mata apa kepriwe ya guys? Pihak UGM guys ya, sing gawe guys ya, itu sudah klarifikasi sampai ping telu guys ya. Mbok sampai blenger ya guys ya, masih saja tidak percaya orang yang membuat. Orang percaya kan koplak ya guys. Nah, dari sini kita sudah tahu dan fix ya guys ya, apa tujuan alasan mereka para kadrun mengangkat kembali isu paling bodoh, isu paling gak masuk akal, yaitu ijazah palsu ya guys ya. Nah, tidak lain tidak bukan ya, lagi dan lagi ada anak emasnya ya guys. Ya gara-gara Gibran Raka Buming Raka ataupun wakil presiden adalah anaknya Pak Jokowi. Berbeda kalau Gibran bukan anak Pak Jokowi. Oh, malah dipilih langsung ya guys ya, melewati jalur demokrasi ya. Masih saja orang terima. Kan sudah saya katakan berkali-kali. Bahkan Ganjar pun bilang ya guys ya, kalau tidak setuju ora pas, yang grundel bae ngono. Tapi ya kalau pengen maju silakan. Nanti di tahun 2029 gue masa kalah sama Ganjar pikirannya ya guys. Kalian ya guys ya, ini saya mau ngomong aja ya guys ya. Ingat nggak AHY yang dimana ya guys ya, gagal menjadi apa-apa ya guys ya, caleg gagal, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, nganggur ya guys ya, diangkat derajatnya oleh Pak Jokowi. Apa balasannya? Ya ini ya guys ya, mopok tai ya guys. Kan katanya disuruh transparansi dan memberikan klarifikasi. Ya, nih yang harusnya memberikan klarifikasi itu kan UGM, pihak yang mengeluarkan sing ngetok enak ya guys ya. Dan UGM sudah 3 kali mengklarifikasi bahwa Insinyur Haji Joko Widodo adalah alumni kami. Kurang apa maning gue? Wong sing ngetokna masih saja tidak percaya ya guys ya. Ya itulah yang namanya politik. Biar apa? Intinya nama baik Pak Jokowi jelek ya guys ya. Nah, akan tetapi di sini ada berita gongnya ya guys ya. Kalian tahu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya guys ya, sekarang menyuruh Angelina Sondakh supaya melaporkan masalah kasus Hambalang. Ayo kuasiki. Nek dan masuk akal. Soalnya apa? Ini masalah korupsi uang rakyat. Nah, masalah ijazah
harusnya sudah selesai. Karena apa? Yang membuat sudah klarifikasi ngengkeng bae ya guys ya. Wis keton ya guys ya, wis keton. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin bangsa selama 2 periode, dipandang memahami betul bagaimana pentingnya legitimasi moral dan administratif seorang pemimpin. Ia mengingatkan, sebuah negara tidak boleh diombang-ambingkan oleh rumor, praduga, serta fitnah yang berkembang liar tanpa kejelasan. Negara harus hadir memberikan jawaban yang terang benderang. Sementara AHY, tokoh muda yang kini memimpin salah satu partai besar, menyuarakan hal senada. Baginya yang paling penting bukanlah memperbesar polemik, melainkan menuntun bangsa menuju penyelesaian yang adil, jernih, dan berbasis fakta. Jika memang ijazah presiden asli dan pemerintah yakin akan Gue siapa gue sing tengah gue? hal itu, maka cukup tunjukkan, buka ke publik, transparansi, selesai. Tuduhan dapat dipatahkan dan narasi negatif tidak lagi menemukan ruang hidup. Pertanyaan utamanya sederhana namun sangat mendasar. Mengapa polemik ini terus dibiarkan menggantung? Jika semua dokumen sudah lengkap, sah dan valid, maka mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama. Penyelesaian cepat bukan hanya menjaga nama baik pribadi presiden, tetapi juga menjaga kehormatan institusi pendidikan, lembaga negara, dan seluruh sistem administrasi yang membentuk legitimasi seorang pemimpin. Kita juga tidak boleh lupa bahwa republik ini dibangun atas dasar hukum, bukan opini. Kebenaran tidak boleh bergantung pada narasi kelompok, melainkan pada bukti objektif yang dapat diuji siapa saja. Dalam negara demokrasi, transparansi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Di sisi lain, jika persoalan ini terus dibiarkan menggulung opini publik, maka resiko terbesarnya adalah semakin luasnya fitnah dan saling curiga di tengah masyarakat. Ruang publik menjadi gaduh. Debat bangsa tidak lagi fokus pada persoalan besar seperti ekonomi rakyat, pendidikan publik, penguatan pertahanan, atau pemberantasan korupsi. Energi bangsa habis untuk mendengar dan menyebarkan isu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana melalui klarifikasi resmi dan terbuka. SBY dan AHY mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut cakap dalam bekerja, tetapi juga tegas dalam meredam potensi keresahan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal terbesar negara. Jika modal itu retak, maka yang runtuh bukan hanya nama satu orang, melainkan wibawa pemerintahan dan institusi hukum. Penting untuk ditegaskan, kritik, saran, dan permintaan klarifikasi bukanlah bentuk permusuhan. Ia adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Rakyat berhak bertanya, pemimpin berhak menjawab. Dan jawaban itu seharusnya tidak mempersulit dirinya sendiri dengan keraguan. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Kurang apa maning gue? Kurang klarifikasi apa maning? Aduh, sudah mulai nyenggol-nyenggol, sudah mulai dongol ya guys. Aduh, wis kaya gue guys, wis kaya welut guys, wis telungob gue ya guys. Ingat Bung, Pak Jokowi itu dituduh, harusnya yang membuktikan itu yang menuduh. Kalau tidak seperti itu, wah bahaya dong nanti negeri kita guys. Ingat,
Pak SBY pun sama, pernah difitnah dan langsung melaporkannya. Itu karena, ya lagi ya guys ya, SBY pernah ya menginterferensi KPK ataupun kepolisian, ya otomatis langsung dibungkus alias dipenjara itu orang ya guys ya. Sedangkan Pak Jokowi itu sesuai aturan hukum yang ada, sehingga sampai detik ini Roy Panci CS ya guys ya ora di penjara ya guys. Oh nah, dek backingannya gede banget ya guys. Aduh, wis nyolok mata mendelik guys, wis nyolok mata mendelik ya guys. Banyak yang mengatakan bahwa dalang ijazah palsu Jokowi berasal dari Partai Demokrat karena dalang utamanya yang tampil di media ini Rosuryo merupakan kader bekas dari Demokrat. Kemudian kita lihat bahwa ada Prof Denny yang merupakan pengajar sekaligus kader dari Partai Demokrat. Kemudian ada Bang Benny yang saat ini berada di fraksi DPR RI dari Demokrat yang vokal menyuarakan tentang ijazah asli. Kemudian ada Ferdinand Hutean, ex kader Demokrat yang sekarang menjadi kader PDIP yang vokal juga menyuarakan ijazah palsu Jokowi. Tentunya ini bukan cocok logi, tapi ini adalah benang merah di mana banyak kader Demokrat yang menyerang dari Jokowi. Betul. Tentunya kalau kita lihat dari segi politik ini mempunyai makna yang sangat dalam karena Prabowo di 2009 akan memperebutkan perhatian dari dua mantan presiden, yakni SBY dan Jokowi atau mungkin Megawati. Tapi untuk di koalisi ada AHY dan Gibran. Apakah ini disinyalir untuk menggeser Gibran sebagai cawapres dan memajukan AHY? Keton ya guys ya, wis keton gue mah, wis jelas ya guys ya. Tidak lain, tidak bukan, ya karena apa guys? Ada Gibran Raka Buming Raka. Berbeda ceritanya kalau Mas Wapres Gibran, anak Pak Jokowi ya guys ya, tidak jadi wakil presiden. Itu sudah berhenti guys. Ini gara-gara apa guys? Sakit hati, orang terima. Wong desa, orang biasa, rakyat jelata ya guys ya. Masyarakat sipil menjadi wakil presiden. Harusnya yang mereka inginkan itu adalah dari golongan orang yang ternama dan juga pastinya ya guys ya dari angkatan bersenjata alias ya tentara ya guys. Wong Mas Wapres kan orang biasa guys, tapi wong ini melalui proses demokrasi ya guys ya. Dan Ganjar pun sudah mengakuinya. Ini semuanya sudah melalui proses demokrasi. Jika Anda masih grundel, ora percaya, ora senang, ya tunggu saja nanti di 2029. Kini kemalahan kalah ya guys ya pemikirannya sama Ganjar ya guys. Antara Pak Jokowi, Ibu Mega, ataupun PSB. Oh, kalau Bagaimana mereka yang disuruh mediasi? kalau izinkan saya bicara jujur dan bisa mempertanggungjawabkan capture terhadap fakta-fakta isi ijazah palsu ini. 3 nama ini tidak pernah bisa dilepas, Pak Karni. Menurut Anda, tapi mereka nggak ada peduli. Tapi faktanya antara pemilik dan pengguna itu tidak sinkron, ada saling menyindir. Kemudian kan belakangan kita juga lihat beredar berita bahwa terlalu jauh keterlibatan kader-kader Demokrat dan di lapangan itu memang kader-kader PDIP juga. Nah, saya barangkali sudah saatnya Ibu Mega sama Pak SBY berhenti melakukan politik dendam berkepanjangan dan politik lempar batu sembunyi tangan. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Betul. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan nggak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela pemerintahan ini. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini.
Lawang kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Betul gue nek pakai pemikiran sing waras ya guys ya. Nek orang waras sakit hati ya angel ya guys. Maklum guys, ini masalah dendam politik ya guys ya. Kalah pilpres, gagal berkuasa, lagi dan lagi salah Pak Jokowi. Udah selesai, tunggu saja nanti di persidangan ya guys ya, di pengadilan. Nanti kita lihat ya guys ya, mana yang terkuat untuk membuktikan itu asli atau palsu ya guys ya. Karena apa? Dari pihak Pak Jokowi plus UGM ya guys ya, sudah mengeluarkan semua bukti-bukti yang menandakan Insinyur Haji Joko Widodo adalah alumni UGM dan lulus di UGM. Sedangkan Panci dan kawan-kawan ya guys ya, yang intinya para kadrun, ya tunggu saja nanti sepira kowe buktine. Yang harusnya kita dukung ini KPK ya guys ya. Karena apa? KPK guys diam-diam mendorong Angelina Sondang supaya melaporkan masalah kasus Hambalang. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Angelina Sondang untuk melaporkan dalang kasus mega korupsi proyek Hambalang. Nah, Angelina mengaku dalang kasus korupsi Hambalang belum terungkap. betul. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK, termasuk kasus korupsi Hambalang. KPK juga memastikan tidak akan mengabaikan informasi dari Angelina jika memberikan laporan baru terkait kasus korupsi Hambalang. Setelah menjalani hukuman atas putusan peninjauan kembali 10 tahun penjara dalam kasus suap, Angelina Sondang mulai muncul di beberapa acara televisi. Proyek Hambalang digulirkan pada 2012 dan kini terbengkalai. Mega proyek Hambalang dibangun untuk pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bogor, Jawa Barat. Proyek Hambalang diduga memakan dana hingga 2,5 triliun rupiah. Ini baru keren. Ayo kita sama-sama dukung Angelina Sondang supaya melaporkan yang namanya dalang kasus Hambalang. Biar apa? Ini jelas. Soalnya apa? Ya, pembuatan candi Hambalang yang mangkrak ya guys ya, sudah jelas memakai uang negara. Anak serangan balik ya, kaus gue sih. Penyampaian informasi oleh salah satu mantan narapidana perkara Hambalang yang perkaranya ditangani oleh KPK, perlu kami sampaikan bahwa tentu KPK mengajak kepada seluruh pihak yang mengetahui dan memiliki data awal terkait dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya langsung kepada KPK. Dan dari pengaduan tersebut tentu tim KPK akan melakukan validasi dan telaahan lebih lanjut apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK. Mantap gue, itu baru cocok klop ya guys ya. Ini yang harusnya kita dorong. Udah ijazah palsu. Wong sing gawe ya guys ya, sing gawe wis ngomong gue anak buahku, gue lulusan tekan UGM. Soalnya nyong sing gawe ora percaya guys. Sing jelas-jelas ya guys ya, KPK iki guys ya, Komisi Pemberantasan Korupsi ya guys ya, sudah membuka ruangan supaya Angelina Sondang melaporkan masalah dalang kasus Hambalang. Nah, jika kalian punya pikiran yang sehat, cerdas ya guys ya, waras pula ya, otomatis kita harus mendukung agar Angelina Sondang melaporkan kembali. Karena apa? Sekarang Angelina Sondang sudah bukan lagi kader Demokrat. Dulu kader Demokrat ya guys ya, tapi jadi tumbal ya guys ya, dan sasarannya anaknya. Sekarang sudah lepas ya,
tolonglah Mbak Angelina Sondang laporkan kembali. Kalian setuju kan guys? Men kaus ya guys ya, men gamblang ya guys ya. Ini, apa-apa ijazah, ijazah. Tapi menurut kalian gimana guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.